Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar saudara-saudaraku sarung dakwah channel yang dirahmati Allah? Kali ini saya akan menceritakan kisah tentang seorang ulama besar yang meninggal dalam keadaan kafir. Inilah kisahnya. Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka tatkala manusia itu telah kafir, maka ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam." Quran Surah Al-Hasr ayat 16. Ayat di atas memberikan gambaran bagaimana syaitan menampilkan banyak wajah dan melakukan berbagai upaya dan tipu daya untuk membuat manusia menentang Allah dan menjadi kafir hingga nyawa merenggut dari badan. Ayat ini pun berkaitan dengan kisah seorang ulama besar, Barsishah, ulama besar pada masa Bani Israel yang mati dalam keadaan kafir karena godaan syaitan. Syaitan sebenarnya bentuk dari perbuatan makhluk Allah bernama jin ifrit. Jin yang digambarkan memiliki tingkatan kecerdasan dan keabadian hingga hari kiamat. Dia jin yang menjadi syaitan penggoda dan mengkafirkan. Baiklah, mari kita mulai kisah bagaimana Barsishah mati dalam keadaan kafir akibat tipu daya ifrit. Barsishah adalah seorang ulama besar pada masa Bani Israel. Hari-harinya ia habiskan di tempat peribadatan. Doanya cepat diijabah. Sudah sekian banyak orang yang menderita penyakit kronis sembuh berkat doa darinya. Melihat ketaatan serta keistimewaan yang dimiliki ulama besar membuat iblis gelisah dan geram. Ia pun mencari cara untuk menghancurkannya. Iblis kemudian mengumpulkan setan-setan laknatullah alaihim untuk mencari siapa yang sanggup menghancurkan musuh terbesarnya itu. Iblis berkata, "Siapa di antara kalian yang sanggup menghancurkan atau memfitnah Barsishah? Dia adalah orang yang telah melemahkan misi kita untuk menghancurkan anak cucu Adam." Tampillah ifrit yang menjadi pemimpin para setan. Ia menjawab, "Aku sanggup menghancurkan Barsishah, dan apabila aku gagal, maka aku tidak akan menjadi pemimpin lagi." Iblis berkata, "Kalau begitu, Barsishah adalah urusanmu." Ifrit kemudian pergi ke istana seorang raja Bani Israel yang memiliki putri berparas cantik dan jelita. Pada saat Ifrit datang ke istana, sang putri yang rupawan itu sedang berkumpul dengan keluarga besarnya. Kemudian Ifrit menjadikan dia gila dengan tanpa sebab, sehingga keluarganya tersontak kaget melihat perubahan sikap sang putri yang tidak diketahui sebabnya itu. Sampai beberapa hari, sang putri tidak kunjung sembuh dari penyakit aneh yang dideritanya. Kemudian, setan mendatangi istana dengan wujud manusia dan menyarankan untuk membawa tuan putri pada seorang ulama besar, yaitu Barsishah. Tanpa pikir panjang, keluarga istana menyetujui saran orang yang tidak dikenal itu dan membawa tuan putri ke tempat ulama besar yang disarankan olehnya. Setelah sampai di sana, ulama besar itu langsung berdoa dan seketika itu tuan putri sembuh total. Kemudian dibawa pulang ke istana. Sesampai di istana, penyakit tuan putri kembali lagi seperti hari-hari sebelumnya. Kemudian Ifrit dan pasukannya mendatangi keluarga istana dan berkata, "Kalau tuan putri ingin sembuh dari penyakitnya, bawa dia pada ulama tadi dan tinggalkan tuan putri sendiri di sana, agar ulama itu dapat mengontrol perkembangan dan perubahannya." Keluarga besar istana pun menyetujui sarannya dan membawa tuan putri ke tempat ulama besar tadi untuk meninggalkan tuan putri di sana. Tapi ulama itu tidak mau kalau tuan putri tinggal sendiri di tempatnya tanpa ada yang menemani. Keluarga besar istana memaksa dan meninggalkan tuan putri begitu saja di tempat ulama besar yang terkenal sakti itu. Setiap kali Barsishah memberi makan tuan putri, dia tidak pernah sedikit pun melihat wajahnya.
Kejadian ini berjalan sampai beberapa hari. Pada suatu hari, ketika Barsisah hendak memberi makan, dia melihat wajah Tuan Putri. Barsisah pun berdecak kagum melihat kecantikannya, karena sebelumnya dia tidak pernah melihat wajah secantik itu. Kemudian muncul keinginan syahwat. Dia kemudian mendekati Tuan Putri, kemudian menghamilinya. Syaitan mendatangi Barsisah dan berkata, "Kamu telah menghamili Tuan Putri. Tidak ada yang dapat menyelamatkanmu dari hukum raja, kecuali mengubur Tuan Putri di tempatmu. Dan apabila keluarganya datang bertanya, bilang saja Tuan Putri tidak bisa diselamatkan. Akhirnya dia meninggal dunia. Mereka pasti mempercayaimu." Barsisah yang kehilangan akal sehatnya kemudian menyembelih Tuan Putri dan menguburnya. Kemudian keluarga istana datang untuk menanyai kabar Tuan Putri. Barsisah menjawab seperti yang disarankan Syaitan, dan akhirnya keluarga istana pun mempercayainya. Adapun pendapat lain yang mengatakan bahwa ketika Barsisah ditanya oleh keluarga istana, dia menjawab Tuan Putri sudah sembuh dari penyakitnya dan dia langsung kembali ke istana. Keluarga istana pun mempercayainya dan kembali ke istana untuk mencari Tuan Putri. Sesampainya di istana, mereka tidak menemukan Tuan Putri. Kemudian Syaitan datang dan berkata, "Sebenarnya ulama besar itu telah menghamili Tuan Putri. Karena dia takut ketahuan, maka dia menyembelih dan mengubur Tuan Putri di tempatnya." Raja beserta rombongan istana mendatangi tempat ulama besar itu dan menggali kubur Tuan Putri. Ketika jasadnya diambil, di lehernya terdapat bekas sembelihan. Melihat kejadian ini, raja pun murka dan menyeret ulama besar itu ke istana, kemudian menyalibnya. Pada saat situasi seperti itu, setan datang dan berkata, "Aku bisa melepaskanmu dari hukuman ini jika kamu bersedia sujud kepadaku. Aku akan mengatakan kepada raja, sebenarnya yang membunuh Tuan Putri bukan kamu, tapi orang lain." Barsisah menjawab, "Bagaimana aku bisa sujud dalam keadaan seperti ini?" Syaitan menjawab, "Cukup isyarah dengan kepalamu. Yang penting kamu niat sujud kepadaku." Ketika Barsisah bersujud, setan berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan Syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka tatkala manusia itu telah kafir, maka ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam." Quran Surah Al-Hasr ayat 16. Jadi berhati-hatilah, siapapun kita, apapun kedudukan dan pangkat kita, maka harus benar-benar bisa menjaga diri dan ingat kepada Allah. Karena seorang ulama besar seperti Barsisah pun bisa sesat. Ini menjadi contoh dan pengingat untuk kita semua. Semoga kita hamba yang lemah ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat dan menambah keimanan kita. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbana 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 Ya Rabbana 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 Ya Rabbana 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 Ya Rabbana